Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini saya Haikal Tegonga dengan NIM A1D03034. Saya Nurul Gita Sari dengan NIM A1D02057. Saya Aprilia Fazli dengan NIM A1D023172. Saya Yana Abdullah Perdana dengan NIM A1D02304. Di sini kami bakal membahas mengenai perkembangan revolusi pertanian dari 1.0 sampai 4.0. Selamat menyaksikan. Perkembangan dari Society 1.0 hingga Revolusi Industri 1.0 menunjukkan proses panjang perubahan peradaban manusia. Pada Society 1.0, manusia hidup berburu, meramu, dan membangun kesadaran ekologis sebagai sistem dasar agraris. Memasuki Society 2.0, manusia hidup menetap, bercocok tanam, dan menghasilkan surplus pangan. Perkembangan ini kemudian melatar belakangi revolusi industri di Inggris pada akhir abad ke-18 yang ditandai dengan penggunaan mesin uap. Penemuan mesin uap oleh James Watt mendorong mekanisasi di berbagai sektor seperti tekstil, transportasi, dan pertanian. Dampaknya meliputi urbanisasi, perubahan struktur ekonomi, serta pergeseran pertanian dari subsisten menjadi komersial. Revolusi inilah yang menjadi awal terbentuknya masyarakat industri modern. Revolusi 2.0 lahir kurang lebih pada tahun 1870 hingga 1914. Revolusi ini membawa dua penemuan besar, yaitu listrik dan baja. Listrik digunakan sebagai energi utama pengganti adanya mesin uap, serta baja sebagai bahan untuk pembuatan rel kereta api maupun jembatan. Nah, revolusi 2.0 ini mendorong masyarakat untuk mencapai puncak dari Society 3.0 atau masyarakat industrial. Salah satu dan beberapa perubahannya yaitu dalam segi mekanisasi, produksi massal, serta urbanisasi. Oke, selanjutnya itu adalah pembahasan mengenai pertanian revolusi 3.0, yang dimana sistem pertanian 3.0 ini sudah menerapkan sistem IoT, sehingga ada perbedaan dari pertanian 2.0, yang dimana pada sistem pertanian 3.0 ini sudah melakukan sistem pemantauan yang memanfaatkan sensor serta analisis data historis yang memberikan kemampuan bagi para petani untuk memperkirakan dan mengurangi risiko kegagalan panen yang disebabkan oleh perubahan iklim, kondisi cuaca yang ekstrim, kekeringan maupun serangan organisme pengganggu tanaman. Kemudian, dengan adanya data secara real time ini dapat memungkinkan proses pengambilan keputusan yang dilakukan dengan lebih cepat, akurat, dan efisien. Walaupun tingkat otomatisasi ini sudah semakin maju, keterlibatan manusia ini juga tetap dibutuhkan sebagai pengawasan dan pengendali utama dalam pengoperasian sistem. Namun dalam skala besar, pertanian 3.0 ini sudah berperan penting dalam meningkatkan sektor pertanian untuk menjaga kestabilan produksi pangan serta memperkuat ketahanan pangan nasional. Dan sistem pertanian teknologi ini sudah menjadi lebih responsif karena terhadap dinamika lingkungan dan perubahan iklim, sehingga ini menjadi landasan awal bagi pengembangan pertanian yang cerdas pada era revolusi industri pertanian 4.0. Society 4.0 merupakan tahapan perkembangan manusia yang mulai mengenal teknologi digital dan internet, di mana pada tahapan ini penggunaan teknologi seperti komputer dan sistem otomatis mulai berkembang pesat sehingga mendorong adanya revolusi 4.0. Revolusi 4.0 sendiri ditandai dengan adanya kemunculan AI ataupun sistem otomatis lainnya. Nah, pada bidang pertanian sendiri teman-teman bisa dicontohkan dengan kemunculan IoT atau Internet of Things. Bagaimana? Seperti pencahayaan otomatis atau pengaturan suhu otomatis yang pada dasarnya berbasis dengan data, atau kita bisa sebut juga dengan pertanian presisi, pertanian yang tertata seperti digital. Nah, adanya teknologi-teknologi tersebut mendukung Society 5.0, di mana Society 5.0 merupakan bisa disebut sebagai masyarakat super cerdas, di mana masyarakat mampu mengontrol dan sebagai pelaku dan pelaksana teknologi tersebut. Lalu apa sih bedanya Society 5.0 dengan 4.0? Ketika 4.0 itu fokus pada pengembangan industri, mereka menekankan adanya manfaat AI ataupun manfaat-manfaat dari teknologi ini. Sedangkan 5.0 itu human center, di mana teknologi diciptakan untuk kemaslahatan masyarakat, untuk kepentingan masyarakat dan memecahkan masalah yang ada di masyarakat. Contohnya nih, ketika kita menciptakan IoT atau greenhouse IoT, fungsinya untuk apa? Untuk memecahkan masalah ketahanan pangan. Itulah yang disebut dengan Society 5.0. Sekian dari penjelasan video kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.